Nama Sintayong kembali mencuat pasca pemecatan oleh PSSI. Ia kini mendapat tempat spesial di Malaysia. Bahkan media Malaysia dan Vietnam sindir PSSI karena mengabaikan pelatih yang gemparkan Asia Tenggara. Perkembangan baru naturalisasi dicibir media Eropa. Sumpah WNI Joy Palopesi, Dan James, dan Emil Audero batal di Jakarta. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Jelang menghadapi Australia, Patrick Clifford panggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Kejutan benar-benar terjadi, keputusan PSSI bikin geleng-geleng kepala. Kabar terbaru mengenai dunia sepak bola akan segera dibahas selengkapnya. Meski dipecat dari kursi kepelatihan, aura Sintayong nampaknya masih melekat di Indonesia. Ya, baru-baru ini nama Sintayong kembali muncul di permukaan pasca pemecatan oleh PSSI. Bahkan ketenaran Sintayong karena jasanya dalam sepak bola Indonesia terus disorot media asing. Menurut tuturan media The Tau 247 asal Vietnam, tim besar asal Inggris Manchester United akan menggelar pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Meski demikian, belum diketahui siapa yang akan mengisi skuad ASEAN All-Star, namun berdasarkan The Tau 247, skuad tersebut akan diisi oleh gabungan pemain-pemain bintang dari berbagai negara di Asia Tenggara. Sedangkan untuk pelatih, The Tau 247 mengatakan bahwa Sintayong lebih dari cukup untuk menjadi kandidat kuat. Bukan tanpa alasan, selain tidak terikat kontak dengan klub manapun, Sintayong juga terbukti berhasil membawa sepak bola Indonesia jauh lebih maju. Sebenarnya, memilih pelatih Sintayong untuk memimpin tim ASEAN All-Star sepenuhnya memungkinkan, tulis The Tau 247. Berita ini berawal dari artikel News Straits Times asal Malaysia yang mengabarkan schedule pramusim Manchester United. Sebelum ke Malaysia, klub Liga Inggris ini dikabarkan akan melakoni pertandingan terlebih dahulu di Hong Kong melawan Aston Villa. Setelah itu, tim besutan Ruben Amorim akan langsung terbang ke Malaysia untuk melakoni laga melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei 2025. Kabar dibentuknya ASEAN All-Star yang akan diracik oleh Sintayong itu cukup menarik perhatian. Mengingat ASEAN All-Star tersebut terakhir dibentuk pada 2014 lalu dalam rangka laga amal bakti sosial untuk bencana Topan Haiyan. Jika memang tim ini beneran terbentuk, kita akan melihat tontonan menarik bagaimana bintang-bintang ASEAN ini akan beradu padu menunjukkan skillnya kepada dunia. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Dan James merupakan salah satu kandidat naturalisasi yang saat ini tengah mendapat sorotan dari media Eropa. Ia bersama klubnya Go Ahead Eagles tampil impresif secara konsisten. Baru-baru ini, pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam tim terbaik era divisi pekan ini versi ESPN. Dan James bersama dua rekan setimnya masuk dalam tim terbaik versi ESPN. Dan James menduduki posisi bek kiri, sementara rekan setimnya N-Man dan Edverson menempati posisi penyerang. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir saat ini terus bekerja keras. Percepatan proses naturalisasi 3 pemain asal Belanda menjadi prioritas. Targetnya tentu agar mereka bisa bermain melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Namun sayang, ketiga pemain tersebut nampaknya tidak bisa disumpah dalam waktu dekat di Jakarta. PSSI menilai bahwa proses sumpah Dan James, Joy Palopesi, dan Emil Audero tidak mungkin dilakukan di Jakarta. Sehingga saat ini PSSI masih bekerja keras untuk mencari negara yang bisa dijadikan tempat sumpah 3 pemain tersebut. Ketiganya akan sulit berkumpul di Jakarta dalam waktu yang bersamaan, mengingat kompetisi di masing-masing negara masih berjalan. Sehingga PSSI harus menjemput bola dan sedang mengupayakan agar proses sumpah WNI dilakukan di Eropa. Hal serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh pemain naturalisasi lain, seperti sumpah oleh Romeni, Tim Gibbons, dan Dion Marks. Oleh Romeni bersama rekannya disumpah di London Kedutaan Indonesia untuk Inggris. Pemain yang memperkuat Oxford United itu saat ini telah resmi menjadi WNI dan dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-7 di Sydney, Australia.
Ketua Umum PSSI turut mengucapkan rasa syukur atas disumpahnya ketiga pemain tersebut. Lini depan timnas Indonesia akan semakin tajam untuk mendobrak pertahanan lawan agar bisa meraih 1 tiket Piala Dunia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Antusias masyarakat mengenai timnas Indonesia belakangan ini semakin meningkat. Hingar-bingar masuknya Indonesia pada ajang Piala Dunia terus menggema. Pemanggilan 27 nama untuk melakoni matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia terus dinanti. Di tangan mereka itulah mimpi bangsa Indonesia akan terwujud. Sejauh ini, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memberikan sinyal terkait pemain yang akan ia panggil. Beberapa nama sudah ia kantongi, terutama para pemain diaspora yang sebelumnya sudah memperkuat timnas Indonesia. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Indonesia memiliki amunisi baru yang siap menangkis bola masuk ke gawang. Tidak lain adalah Emil Audero. Proses naturalisasi Emil Audero diproyeksikan akan selesai sebelum tanggal 10 Maret mendatang. Emil Audero akan bersaing dengan Martin Paes untuk menempati posisi utama, sementara untuk kiper ketiga masih dalam pertimbangan. Setidaknya ada 2 nama yang akan jadi kandidat, yaitu Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Di lini pertahanan, nampaknya ada beberapa nama yang tidak akan tergantikan. Kualitas pemain tentu menjadi alasan. Sebut saja misalnya Kevin Dix, Max Hilgers, Jay Isis, dan Kelvin Verdonk. Keempat pemain tersebut diprediksi akan menempati posisi utama. Sementara untuk pelapis akan diisi oleh beberapa nama yang tidak asing lagi, seperti Sandy Walsh, Justin Hubner, Rizky Ridho, Sain Patinama, dan Asnawi Mangkualam. Selain itu, akan ada nama baru yang akan dipanggil untuk menjadi pesaing Kelvin Verdonk, yaitu Dan James. Masuk ke lini tengah, akan ada nama baru menghiasi line up sebagai tandem Tom Hyde. Ia adalah Jay Palopesi yang proses naturalisasinya akan berlangsung bersamaan dengan Dan James dan Emil Audero. Selebihnya akan diisi oleh Natanjo Aon, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Sementara dengan lini tengah, posisi pendobrak pertahanan lawan akan ditambah amunisi baru, yaitu Ole Romeni yang beberapa waktu lalu sudah sah menjadi WNI. Selebihnya, posisi tersebut akan diisi oleh nama langganan seperti Rafael Strijk, Ragnar Ortmangun, dan Eliano Reinders. Sementara untuk pemain dari Liga 1, setidaknya akan ada 3 nama yang diprediksi akan dipanggil Patrick Kluivert, yaitu Yakob Sayuri, Egy Maulana, dan Ramadan Sananta.